Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya? Waalaikumsalam, bisa Pak. Oke, Salam baik. dengar, Pak. Baik, kita lanjutkan perkuliahan dasar ilmu gizi. Hari ini kita akan bicara tentang lemak. Ini memang ada dua kelas, saya nggak tahu mungkin karena kapasitas Zoom mungkin ada yang bisa jadi nggak cukup ya nanti. Nah, ini sudah saya rekam, nanti mungkin akan saya share rekamannya. Kalau ada teman-teman yang terlempar nggak bisa masuk atau memang belum bisa masuk, nanti apa namanya bisa mendengarkan rekaman dari perkuliahan hari ini. Dan nanti insya Allah untuk absen nanti saya absenkan aja semua. Baik, terima kasih teman-teman. Pagi-pagi kita sudah bertemu secara online. Ya. Jadi kita bicara tentang lemak atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai lipid ya. Lemak ini merupakan salah satu zat gizi yang paling terkonsentrasi jumlah energinya. Jadi kalau kita mengkonsumsi lemak itu per gramnya itu dikonversi menjadi 9 kalori. Kita bisa bayangkan berapa banyak misal Anda mau mengkonsumsi nasi gitu ya untuk kebutuhan mungkin sekitar 2.000 kalori. Kalau hanya makan nasi, mungkin volume yang Anda harus konsumsi atau Anda harus makan itu tentu lebih banyak daripada kalau mengkonsumsi lemak ya. Jadi kita harus memiliki mindset satu bahwa pangan, zat gizi itu semuanya memiliki manfaat. Kalau mungkin yang sering muncul di media berkaitan overweight dan obesitas yang disalahkan mungkin lemak atau karbohidrat gitu ya. Sebenarnya lemak dan karbohidrat juga punya fungsinya masing-masing. Sehingga yang terpenting adalah mengetahui seberapa banyak keperluan dari kelompok sasaran yang mungkin akan kita berikan edukasi, kita berikan penyuluhan ya. Kemudian apakah budaya makan mereka itu sesuai atau tidak. Jadi kalau Anda menghadapi anak yang gizi buruk atau anak stunting ya, untuk meningkatkan kecukupan kalori itu kita harus berpikir ini anak bisa makan banyak nggak? Kalau dia makan banyak itu bisa ya dalam artian tidak sulit makan. Mungkin kita bisa berkreasi dengan berbagai menu yang mungkin tidak terlalu tinggi kandungan lemaknya. Tapi kalau memang anaknya ini sulit makan, tidak bisa makan banyak, maka kita perlu berpikir konsumsi harus kita kombinasi dengan fakta bahwa lemak itu memberikan sumbangan energi 2 kali lipat lebih daripada hanya kalori dari karbohidrat. Ya. Nah, lemak kalau dalam suhu ruang bentuknya cair itu dikenal sebagai minyak. Ya. Tapi ada juga lemak yang bentuknya padat, ya, pada suhu ruangan. Nah, ini ada usaha nanti yang namanya hidrogenasi, ya, itu membuat minyak menjadi padat pada suhu ruang. Nah, ini contohnya apa? Jadinya margarin, ya, itu dengan proses hidrogenasi itu akan bisa padat pada suhu ruang sehingga kalau misal Anda mau konsumsi dengan mengoleskan butter di situ, menggunakan ya margarin itu di roti dan seterusnya itu mungkin akan lebih mudah dari sisi konsumsi. Tapi ada bahayanya dari
konsumsi margarin karena ini merupakan salah satu bentuk trans fat. Dapatnya dari mana? Dari proses hidrogenasi tadi. Jadi pembuatan minyak menjadi padat, ya, margarin itu sebenarnya kan juga kalau tidak ada proses hidrogenasi itu bentuknya akan juga cair. Nah, berapa rekomendasi maksimum lemak yang dikonsumsi orang per hari itu kalau bisa tidak lebih dari 30% kalori. Jadi total kalori itu bisa sumbernya apa? Karbohidrat, lemak, dan protein. 30% itu kalau bisa maksimal dari lemak. Kenapa? Ya, karena lemak memang sumber kalori yang padat, ya, istilahnya energy dense food, itu adalah salah satunya lemak. Tapi lemak juga biasanya berkaitan dalam pangan itu juga memiliki kandungan gizi yang lain, ya. Bukan lemaknya, tapi adalah bahan pangan yang tinggi lemak itu juga biasanya berkaitan dengan semisal urin, ya, yang bisa meningkatkan risiko asam urat, bisa jadi salah satu bagian lemaknya kolesterolnya juga tinggi, ya, LDL, itu juga yang perlu kita pikirkan. Jadi memang kalau untuk anak gizi buruk, anak stunting, mungkin kita berikan pangan yang lemaknya tinggi. Kalau anaknya memang sulit makan, itu salah satu solusi agar intake kalorinya itu naik, ya, bukan karena karbohidrat tapi juga lemak dan juga harapannya protein, karena protein itu adalah building block for ganti jaringan rusak, untuk pertumbuhan dan seterusnya. Tapi energi ini kan harus cukup, karena kalau energi nggak cukup, kita kasih protein, protein tidak dipakai untuk pertumbuhan tapi dipakai untuk energi. Gimana? Kalau energi yang mudah dipecah, karbohidrat itu juga penting, sehingga lemak ini kalau bisa agar tidak terjadi masalah overweight obesitas itu tidak dikonsumsi lebih dari 30%. Nah, dari lemak yang dikonsumsi, anjuran yang diberikan tidak lebih dari 10% itu dari saturated fat atau yang dikenal sebagai lemak jenuh, ya. Saturated fat ini adalah lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap pada atom karbonnya, ya. Sedangkan yang diharapkan kita banyak mengkonsumsi mono ataupun polyunsaturated fat. Unsaturated fat ini atau asam lemak tidak jenuh ini memang memiliki ikatan rangkap pada atom karbonnya. Kalau ikatan rangkapnya satu itu disebut mono, kalau lebih dari satu itu disebut poli, ya. Nah, bagaimana cara menghitung persen kalori dari lemak? Jadi kalau orang mengkonsumsi berbagai macam makanan, ya, ada yang mengandung lemak, ada yang mengandung karbohidrat, ada protein. Nah, kita pengen tahu persen fat. Jadi persen kalori from fat-nya berapa. Jadi dikalikan dulu dengan 9 karena 1 gram lemak itu setara dengan 9 kalori dibagi dengan total kalori yang dikonsumsi dikalikan 100. Ini contohnya. Ini semisal Anda mengkonsumsi 2 potong biskuit atau cracker gitu, ya. Total kalorinya 130, proteinnya 2 gram, karbohidrat 21 gram, dan lemak 4 gram. Ngitungnya bagaimana? Berarti 4 gram dari lemak dikalikan 9, karena 1 gram 9 kalori, dibagi total kalori yang dikonsumsi. 130. Maka persen
kalori dari lemak itu ketemu 28%. Jadi masih sesuai anjuran karena di bawah 30%. Selanjutnya kita bahas tentang kolesterol. Kolesterol ini sebenarnya bukan lemak per se, tapi memiliki substansi yang mirip dengan lemak atau fat-like. Dan kolesterol ini bisa diproduksi secara alami oleh tubuh. Ya. Dan ini memiliki peran untuk mencerna lemak dan juga produksi vitamin D. Kolesterol juga penting untuk pembuatan beberapa hormon tertentu. Semua hewan, binatang, termasuk kita manusia, ya kita nggak ngomong manusia adalah binatang, tapi yang hewani ya, semua panganan itu bisa membangun kolesterol. Sehingga kalau kita konsumsi pangan hewani, tentu kita juga akan terpapar kolesterol. Ya. Jadi kalau kita konsumsi daging, unggas, ikan, berarti kita juga mengkonsumsi kolesterol tambahan karena tubuh kita sendiri bisa buat kolesterol, tapi kita juga dapat tambahan dari kolesterol. Berapa contoh pangan yang kolesterolnya tinggi itu adalah kuning telur, jeroan atau organ meat, hati, dan juga shellfish itu kerang-kerangan ya, maksudnya kayak clam, mungkin banyak seafood juga itu tinggi kolesterol. Kolesterol itu akan bersirkulasi di dalam pembuluh darah, ya. Dan dia masuk ke dalam satu paket lipoprotein ya. Jadi lipoprotein ini lipid berkaitan dengan protein yang dibagi menjadi dua, ada sebenarnya ada VLDL juga sih. Jadi ada low density lipoprotein, juga ada high density lipoprotein. Ya, jadi ada VLDL juga, very low density lipoprotein. Nah, yang sering dikenal sebagai kolesterol jahat itu adalah LDL. Ya. Jadi bad kolesterol itu LDL. Jadi dia ketika bersirkulasi dalam darah, kalau LDL ini bisa saja mengalami kerusakan dan kemudian dia menumpuk di dalam dinding pembuluh darah. Dan ketika semakin banyak kita konsumsi LDL, maka penumpukan dalam pembuluh darah akan semakin tinggi. Ketika dia sudah jadi plak karena menumpuk cukup tinggi, Anda bisa bayangkan seperti apa kalau Anda menyiram tanaman pakai selang ya. Anda pencet selangnya dalam artian membuat suatu plak di situ, membuat suatu penutup dengan jari Anda pada keluarnya air, maka air akan memiliki tekanan yang lebih tinggi. Itu sama terjadi dalam pembuluh darah kita, di mana ketika LDL itu banyak menumpuk dalam pembuluh darah, maka tekanan darah akan naik. Apa yang terjadi? Orang akan mengalami hipertensi. Nah, hipertensi ini kalau jadi dalam jangka waktu yang lama, ada dua alternatif. Kalau memang pembuluh darahnya itu masih, mungkin anak orangnya masih muda dan lain sebagainya, ya mungkin dia akan hipertensi lama gitu ya. Pembuluh darahnya
mungkin masih kuat, tapi beban jantung ya, itu akan menjadi lebih tinggi karena harus memompa darah ke seluruh tubuh dan itu banyak terjadi sumbatan-sumbatan atau plak karena LDL. Nah, ketika tekanan itu tinggi dan berapa pembuluh darah itu ada yang mungkin rusak karena kita asupan proteinnya juga kurang, ya kan? Dan itu kalau terjadi di otak itu akan menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak dan darah akan masuk ke dalam otak dan itu yang bisa menyebabkan stroke. Kalau pembuluh darah di otak itu rusaknya apa istilahnya kayak seperti tanggul itu jebol ya, misal langsung pecah dan rupturnya besar, maka darah yang masuk ke otak akan cepat dan banyak. Itu akan terjadi stroke yang langsung fatal. Mungkin ya bisa langsung meninggal. Tapi kalau pembuluh darahnya itu rusak, terus kemudian pecah kecil-kecil tapi tidak banyak, itu akan terjadi yang namanya stroke hemorrhage. Jadi sebagian darah itu akan merembes, dia juga mengalami stroke tapi tidak sampai fatal. Mungkin orang akan mengalami kecacatan sebagian sebelah tubuhnya tidak bisa digerakkan atau mungkin jadi pincang dan seterusnya. Jadi memang dari sisi preventif ya, kita tentu menganjurkan untuk selalu periksa tekanan darah. Karena itu tadi ya kalau kita bisa cek rutin untuk kadar kolesterol, LDL, HDL, trigliserida ya, itu tentu akan lebih bagus ya. Tapi yang periksa total lemak itu ya, itu kan invasif, harus menggunakan entah finger prick atau intravena, tapi intinya dicoblos ya kan. Sedangkan kalau periksa tekanan darah itu non invasif, itu dikeluarkan darah dari tubuh. Tapi ya itu tadi, mungkin kalau sudah hipertensi itu sudah tanda-tanda memang harus dicek. Memang bukan hanya karena LDL atau kolesterol, bisa jadi hipertensi karena konsumsi natriumnya, garam yang berlebihan dan seterusnya. Ada stres juga bisa meningkatkan hipertensi, kebiasaan merokok dan seterusnya. Sedangkan HDL ini bisa berfungsi untuk mengambil ekses kolesterol termasuk LDL yang pecah tadi untuk dibawa kembali, mengikat ya kolesterol yang rusak dalam pembuluh darah. Jadi LDL kolesterol itu ada dalam pembuluh darah. Nah, yang rusak itu bisa diikat dengan HDL untuk diolah ulang di hati. Sehingga HDL itu disebut sebagai good kolesterol. Nah, bagi banyak orang memang konsumsi dari pangan yang mengandung lemak itu juga memiliki beberapa pengaruh dan kesehatan daripada kolesterol sendiri. Jadi trigliserida yang tinggi itu juga perlu kita batasi. Ya, asam lemak itu kalau kita lihat dari asam lemak organik yang membuatnya itu bisa dibagi menjadi asam lemak jenuh fat, polyunsaturated fat, dan monounsaturated fat. Ya. Saturated fat itu memang berhubungan dengan peningkatan LDL. Jadi kalau kita konsumsi lemak jenuh, di dalamnya juga LDL-nya cukup tinggi.
Nah, ini contohnya adalah red meat, ya, daging merah, kulit dari unggas, ya, yang suka kulit ayam, kulit bebek, dan seterusnya. Kemudian dairy product dari olahan susu, coconut, palm oil, dan juga kernel oil. Di minyak kelapa, minyak sawit, ini juga tinggi saturated fat. Kalau yang polyunsaturated fat, ini contohnya adalah vegetable oil, corn oil, safflower oil, dan soybean oil. Nah, ini memang biasanya harganya lebih tinggi. Jadi, kalau polyunsaturated fat dari beberapa penelitian itu bisa menurunkan kadar kolesterol, atau kadar kolesterolnya mungkin tidak setinggi kalau saturated fat. Kemudian yang ini tadi monounsaturated fat dari beberapa penelitian itu meningkatkan HDL dan juga menurunkan LDL, sehingga memang pilihan yang lebih sehat. Nah, untuk mono ini contohnya adalah olive oil, avocado, peanut, dan juga canola oil. Anda kalau datang ke toko grocery, katakan mau beli minyak saja, itu pilihannya kan macam-macam. Anda beli EVOO, yaitu virgin olive oil, itu tentu harganya bisa jadi 3-4 kali lipat dibandingkan dengan minyak dari kelapa sawit, ya. Nah, ini memang masalah pilihan, ya, dan memang pengolahannya lebih susah, ya, apalagi kalau misal Anda mau olive oil untuk segala kebutuhan goreng-menggoreng, ya tentu butuh budget yang lebih tinggi daripada kalau minyak goreng. Oke. Jadi semua memang mengandung 3 jenis lemak tadi, tapi apa ya, istilahnya derajat persennya akan berbeda-beda. Jadi kalau di tadi jeroan mungkin saturated fatnya lebih tinggi. Apakah nggak ada monosaturated fat? Ya ada, cuman dikit sekali dibandingkan dengan Anda konsumsi avokat gitu, ya. Itu lemaknya juga ada, saturated fatnya ada, tapi mungkin lebih sedikit dibandingkan dengan monosaturated fat tadi. Ada beberapa asam lemak esensial karena tubuh tidak bisa membuat secara natural, ya. Keduanya ini asam linolenat dan juga asam linoleat. Ini merupakan bentuk polyunsaturated fat. Ini banyak ada di lemak dari tumbuhan, ya. Jadi kalau Anda konsumsi mungkin avokat, terus kemudian mungkin ada beberapa jenis, kayak ada mungkin durian, terus ikan, hampir semua ikan, fatty fish, tuna, trout, ya, makarel, dan beberapa jenis fatty fish lain itu tinggi akan asam linoleat dan asam linolenat. Ini memang penting untuk pembuatan berbagai jenis hormon. Lemak yang solid, yang padat dalam suhu temperatur, itu sebagian besar adalah saturated fat. Jadi kalau Anda konsumsi bebek gitu, ya, itu di balik kulitnya itu seringkali ada fat, dan itu kan suhu temperatur, ya. Itu ya saturated fat. Tapi kalau unsaturated fat itu biasanya dalam suhu ruang biasa itu bentuknya cair. Jadi kayak Anda beli olive oil gitu, ya, bentuknya cair. Kalau Anda apa ya, lihat gaje, ya, ketika beli daging ayam atau apa itu bentuknya memang sudah padat di suhu ruangan. Nah, untuk membuat padat, ya, lemak
pada suhu ruangan, ya, itu ada proses namanya hidrogenasi. Nah, dari hidrogenasi ini sayangnya itu menghasilkan trans fatty acid. Asal lemak trans, di mana trans fatty acid ini memiliki karakteristik yang mirip dengan saturated fat. Kalau dilihat dari visibilitasnya, lemak itu bisa dibagi menjadi visible fat, jadi lemak yang bisa dilihat. Contohnya adalah ini butter round baked potato. Ini yang putih-putih ini kan juga lemak sebenarnya. Anda kalau yang di daging ya. Anda kalau pernah konsumsi apa namanya wagyu beef ya, daging sapi Jepang ya. Ini mereka memang secara turun temurun sudah dan secara genetik direkayasa agar kandungan lemaknya cukup tinggi dengan pakan dan lain sebagainya, sehingga ada istilahnya marbling ya. Jadi lemaknya itu nggak cuman kayak di pinggir-pinggir gini, tapi juga menyebar di seluruh daging. Dan itu yang menurut orang-orang yang mengkonsumsi itu yang membuatnya menjadi juicy dan tender itu karena itu. Sehingga itu juga salah satu apa ya istilahnya, kalau dari si kuliner sih mungkin ya salah satu yang disenangi oleh orang, tapi yaitu adalah sumber lemak saturated fat maupun bentuk yang lain. Kemudian ada juga invisible fat, kita susah untuk melihat tapi sebenarnya juga mengandung lemak ya, mungkin dari susu, terus kacang-kacangan itu juga ada kandungan lemaknya tapi tidak mudah dilihat dari mata. Ini kalau ditanya lipid, dari komponennya itu ada trigliserida, ini bentuk lemak yang paling banyak itu adalah trigliserida. Kemudian fosfolipid tadi ada lecitin, ini juga bahan yang biasanya membentuk kekenyalan ya kalau Anda konsumsi gummy, ya kayak permen-permen gitu yang empuk-empuk itu. Nah, itu adalah salah satu bentuk lemak yang bisa memberikan tekstur ya pada makanan. Biasanya kalau anak-anak kita yang muslim juga kita harus hati-hati apakah pangan yang kita konsumsi itu mengandung lecitin dari babi atau tidak. Nah, itu kenapa babi ya, karena mungkin perkembangbiakannya mudah dan relatif murah ya. Lecitin bisa juga dibuat dari lemak tumbuhan ya. Jadi itu biasanya yang relatif aman untuk muslim ya. Kemudian ada sterol tadi sudah kita bahas, kolesterol, LDL, HDL. Nggak mau jalan ya. Tanda. Slide-nya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Prof. Ya. Nah, ini berapa pangan yang memang tinggi akan lemak ya. Jadi ada butter, ada lard, ada ghee kalau di India, terus ini minyak ikan itu juga lemak. Juga ini kalau di Skandinavia itu ada whale blubber ya, ini berapa contoh-contoh. Tapi selain hewani juga sumber lemak itu adalah
ekstrak minyak dari berbagai tumbuhan ya, bisa palm oil, sunflower oil itu juga ada. Jadi memang kita nggak biasa temukan di pasaran ya, karena memang harganya lebih mahal. Tapi kalau Anda ingin opsi yang lebih sehat, memang bisa. Fungsi lemak itu untuk apa? Yang pertama adalah memberikan bantalan pada organ tubuh dalam organ dalam kita ya, sehingga kalau ada impact, kita jatuh, kita mungkin jungkir balik dan macam-macam itu tidak sakit gitu ya. Kemudian juga menjaga suhu tubuh pada suhu yang ekstrim. Mungkin di antara Anda ada yang suka hiking, anak Wanala, atau mungkin Anda pergi ISMA ke negara 4 musim, waktu musim dingin, yaitu salah satu yang menjaga tubuh agar tetap tidak mengalami gangguan karena cuaca yang ekstrim itu adalah lemak ya. Kalau kita lihat beberapa hewan di 4 musim, negara 4 musim kayak beruang, badger, dan lain-lain, itu memang ya strategi mereka untuk survive pada musim dingin atau winter itu ya banyak mengkonsumsi makanan, kemudian mereka melakukan hibernasi. Ya, kalau tidak ada lemak ya mereka nggak akan survive, mungkin akan frozen ya, kedinginan. Kemudian seperti yang saya jelaskan di awal, lemak itu merupakan sumber energi yang paling dense ya, paling banyak. Cuman dari pemecahannya dia bukan yang dipecah di awal. Jadi kalau kita masih punya cadangan sumber karbohidrat ya, gula ya, glukosa, seterusnya, itu yang akan dipergunakan terlebih dahulu. Baru setelahnya adalah lemak. Terakhir baru energi, karena energi diperlukan untuk fungsi-fungsi yang lain. Tapi kalau kita nggak ada konsumsi karbohidratnya nggak ada, ya kan, terus lemaknya juga dikit, maka protein itu fungsinya akan diubah menjadi sumber energi, jadi hemat-hemat. Istilahnya energi yang mahal protein itu, yang harusnya dipakai untuk pertumbuhan. Makanya kalau kita bicara untuk balita gizi buruk, balita stunting, jangan hanya bicara tentang konsumsi protein saja, kita harus lihat apakah kecukupan energi dari anaknya itu cukup nggak. Karena bisa jadi memang harus kita kombinasi protein plus lemak dan juga karbohidrat secara cukup. Kemudian lemak juga menjadi solvent ya, menjadi transport untuk vitamin A, D, E, dan K. Jadi vitamin E ini salah satunya memiliki fungsi antioksidan dan juga memiliki fungsi untuk membuat elastisitas dan seterusnya, sehingga kulit itu kelihatan glossy dan mungkin akan tampak lebih muda. Kalau Anda yang cewek pengen kelihatan glowing gitu, ya memang konsumsi bahan makanan sumber vitamin E, tapi juga harus konsumsi lemak memang pada jumlah yang tidak berlebihan. Kemudian dia memberikan rasa dan juga kekenyangan ya, tingkat kekenyangan yang satiety dan fullness serta satisfaction. Salah satu spektrum rasa itu yang dikenalkan oleh Ajinomoto, itu umami, itu banyak dipengaruhi oleh lemak juga ya, selain juga utamanya lemak-lemak dan juga ini dari tumbuhan ya, juga dari ikan. Nah, ini tadi berkaitan dengan fosfolipid dan juga sterol. Kolesterol di dalamnya ini salah satu fungsinya adalah membentuk plasma membran. Jadi agar memang
elastis, bisa kuat. Ini memang salah satu yang diperlukan adalah sterol. Ini tadi yang saya sampaikan untuk struktur, ya, struktur trigliserida ini seperti ini. Jadi trigliserida ini yang paling banyak. Jadi ada itu tiga ada 3 fatty acid komponen dan juga gliserid. Jadi trigliserida bisa saja terdiri dari 2 atom C dan 18 karbon chain dengan oksigen dan hidrogen. Ini yang paling banyak ada di lemak. Kemudian kalau saturated fat, ya saturated fat ini semua atom C-nya ini berikatan satu-satu, tidak ada ikatan rangkap. Ini adalah yang saturated lemak jenuh. Kalau ada ikatan rangkap, ini menjadi unsaturated. Kalau cuma satu, ya, ini mono unsaturated. Tapi kalau lebih dari satu, seperti ini disebut polyunsaturated fatty acid. Ya. Ini tadi contoh sumber mono unsaturated di olive oil, peanut, dan canola oil. Kalau poly dari soybean, fish, corn oil, dan seterusnya. Jadi untuk menurunkan asupan saturated fat atau lemak jenuh ini direkomendasikan untuk lebih memilih mono atau poly unsaturated fat. Ya, itu ya, kita harus hati-hati sebagai ahli gizi dan juga ahli kesehatan masyarakat ketika memberikan rekomendasi, memberikan konseling atau penyuluhan. Kita harus lihat kemampuan dari masyarakat juga, karena kalau memang mereka masyarakatnya ekonominya rendah, nggak bisa mengakses mono dan polyunsaturated, ya juga nggak akan masuk akal. Jadi kita harus lihat. Tapi kalau orang yang relatif mampu, ekonominya tinggi, dan masalahnya adalah overweight dan obesitas, maka kita bisa memberikan alternatif minyak ataupun konsumsi lemak yang ke arah mono atau polyunsaturated fat. Nah, lemak itu juga memiliki fungsi dalam pengolahan makanan. Ya. Salah satunya untuk membuat rasa makanan itu lebih gurih, terus kemudian memberikan aerasi ketika membuat adonan kue agar bisa mengembang. Itu memang terkadang harus ditambahkan lemak, ya, karena ketika nanti di bake, ya, dipanggang, minyaknya itu kan akan mencair sehingga akan terjadi layer dari dalam adonan karena minyaknya sudah tercampur di dalam adonan itu tadi. Terus emulsi itu diperlukan kalau memang ingin mencampur minyak dan juga air, karena minyak dan air nggak bisa dijadikan satu, sehingga ketika Anda masak dan memerlukan tadi kayak mau buat layering biar lebih crispy dan lain sebagainya, bisa ditambahkan pengemulsi. Ini tadi sudah saya sampaikan terkait dengan bahayanya trans fat yang berasal dari hidrogenasi atom yang ada di dalam mono ataupun saturated fat, ya. Jadi monounsaturated fat, margarin itu sebenarnya bentuknya cair tapi direkayasa dengan hidrogenasi menjadi padat. Tapi salah satu efeknya mendapatkan trans fat yang dari beberapa penelitian trans fat itu berhubungan dengan peningkatan risiko kanker. Bahkan di New York, wali kota yang lama Mayor Bloomberg itu melarang, ya, restoran istilahnya yang jualan di sana menggunakan trans fat itu dilarang karena memang tingginya risiko kanker.
Kemudian cracking dan smoke point. Nah, ini yang memang harus diperhatikan karena kalau melebihi cracking dan smoke point ini biasanya minyak atau lemaknya akan berubah menjadi antioksidan dan itu bisa menjadi berbahaya. Tuh, termasuk tadi hidrogenasi saya sudah sampaikan ya. Tapi memang dari sisi kemudahan untuk mengkonsumsi memang margarin itu akan lebih mungkin menyenangkan dioles gitu, Anda taruh atasnya mungkin kasih buah, sprinkle apa segala macam itu kan disukai anak-anak gitu. Jadi antara kebutuhan dan keamanan pangan untuk kesehatan dengan taste ya, preference masyarakat bisa jadi hal yang berbeda ya. Trans fat ini juga yang banyak dikaitkan dengan masalah kanker. Ini kolesterol tadi saya sudah sampaikan, ada LDL, ada HDL. Jadi kolesterol partikel ini secara normal ya itu memang ada di dalam pembuluh darah, dalam darah kita yang mengalir. Makanya kalau Anda ingin regenerasi darah Anda termasuk mengurangi kolesterol dan lain sebagainya, saya anjurkan rutin untuk donor darah. Sehingga 2,5 bulan sekali darah Anda mungkin diambil 300 cc dan seterusnya. Nanti darah akan dibangun lagi, tapi kan jumlah kolesterolnya bisa dikeluarkan secara istilahnya fisik ya, secara manual memang diambil. Karena kalau kemudian terjadi kerusakan dari kolesterol, dia akan menumpuk ini tadi, kalau banyak LDL kemudian bisa jadi plak. Flow-nya ini yang arteri normal dengan yang ada plak ini tentu akan berbeda dari sisi tekanan darahnya. Sumber lemak yang lain ada berapa yang dianggap memiliki fungsi terhadap kesehatan ya, untuk anak-anak, untuk omega 3 ini banyak dipercaya bisa mengurangi inflamasi untuk orang-orang tua, brain development untuk anak, yaitu bisa konsumsi fish oil ya. Tapi kalau mengkonsumsi bahan makanannya ya, fatty fish seperti trout, sardin, makarel, herring, halibut, tuna dan salmon ini selain ada omega 3 yang bagus, dia juga ada purin yang merupakan sumber asam urat. Jadi kalau orang tua yang mungkin mengalami inflamasi, artritis ya, gastrointestinal disorder, ya, dianjurkan untuk fish oil saja, dapat manfaat omega 3 tapi tidak dapat purinnya. Kalau untuk anak-anak mungkin lebih baik kita anjurkan konsumsi fatty fish karena purin itu juga diperlukan untuk hormon dan juga omega 3 untuk pembangunan otak dan juga mata untuk anak-anak. Kalau orang tua mungkin ya memang lebih ke suplemen ya. Karena takutnya nanti efek dari purinnya itu malah lebih tinggi, membuat orang mengalami arthritis. Selain omega 3, alternatif yang lain yang dari pangan lemak dari sumber tumbuhan ya, polong-polongan, itu adalah asam linoleat dan juga beberapa bentuk omega 6 ya. Ini juga bagus untuk pembentukan hormon bagi tubuh kita, sehingga ini juga banyak dianjurkan sebagai alternatif untuk omega 3. Recommended daily allowance tadi sudah saya sampaikan tidak lebih dari 30% dari konsumsi total kalori yang ada. Kalau kita mau ngecek plasma dari
kandungan LDL dan HDL. LDL harapannya itu rendah, di bawah 70. Kalau HDL harapannya tinggi, itu di atas 60 ya. Dan juga trigliserida kalau bisa ya di bawah 150. Di HDL kita pengennya banyak, kalau LDL dan trigliserida pengennya lebih rendah ya. Ini tadi spreadable option, saya rasa Anda mungkin ada berapa yang suka menggunakan spread untuk kalau konsumsi mungkin French toast atau mungkin potato gitu ya. Nah, itu daripada margarin ya, lebih baik Anda bisa memilih butter ya. Karena dia sumbernya memang bukan dari hidrogenasi, dari susu, memang lebih sehat. Ini beberapa replacement terkait dengan rasa, ya memang cara istilahnya cara masak itu, karena memang fungsi lemak itu memberikan rasa pada masakan, memang ya hasilnya mesti lebih disukai masyarakat, termasuk Anda. Katakan goreng telur aja, itu mesti akan lebih suka kalau telurnya digoreng menggunakan minyak dibandingkan dengan air atau yang dikenal sebagai poaching ya kan. Nah, Anda goreng telur dengan air itu ya lebih sehat dalam artian kurangi penyerapan minyak. Salah satu yang saya diajari oleh dosen saya waktu mengikuti summer class di Harvard itu adalah ketika mau membuat katakan ayam goreng yang super crispy, itu salah satu kuncinya adalah minyak yang cukup panas di atas 300 derajat, dan memang harus minyaknya itu bisa deep fried. Jadi minyaknya harus banyak. Jadi bahan makannya yang digoreng itu memang benar-benar tercover semuanya. Dan memang dimasukkan pada saat minyaknya sudah di atas 300 itu. Jadi suhunya harus diukur. Dan itu yang terjadi adalah penyerapan minyak itu tidak banyak ketika kita bisa deep fried dengan suhu yang cukup tinggi, dibandingkan kalau Anda tidak mengcover makanan itu secara menyeluruh simmer di dalam minyak. Apalagi kalau suhunya nggak terlalu tinggi, naik turun, maka minyak itu akan terserap ke dalam makanan yang digoreng. Tapi kalau suhunya stabil dan tinggi, itu dia sebelum masuk ke dalam itu sudah karena panas itu dia bisa crispy tanpa ada, bukan tanpa ada ya, mesti ada, tapi nggak sebanyak kalau suhunya tidak kita kontrol dengan baik. Cuman metode seperti itu mungkin nggak terlalu praktikal kalau di level rumah tangga, karena kita mesti akan berpikir, wah akan banyak minyak yang dipergunakan ya. Ya, itu salah satu pilihannya. Nah, ini rekap tadi dari fungsi lemak ya. Selain add flavor, itu bisa membuat kita kenyang lebih lama dengan perasaan ya. Tapi kalau mau kenyang lebih lama ya memang kita lebih baik promosikan serat ya. Supplier energi yang paling dense, kemudian pembawa vitamin A, D, E, dan K, terus juga promote healthy skin dan juga cell growth dari tadi, minyak, dari kolesterol juga, dan juga jaga suhu tubuh, dan cushion, bantalan untuk organ dalam kita. Konsumsi lemak secara berlebihan memang akan membawa dampak kesehatan, diantaranya heart disease, obesitas, dan beberapa penyakit kardiovaskuler yang lainnya. Bagaimana cara menurunkan lemak tubuh? Ya tentu energi in, energi out ya, konsep energi balance. Kalau kita konsumsinya kurang ya mungkin perlu exercise yang lebih, kemudian mengganti saturated fat dengan
unsaturated fat option tadi, terus memilih daging yang lean meat. Jadi kalau Anda belanja ke pasar ya, itu utamakan kalau mau ngurangi lemak ya konsumsinya milih yang bagian dada, bukan bagian paha atau bagian sayap atau bagian jeroan dan seterusnya. Dan itu sebenarnya kalau kita ke toko grocery seperti Superindo ya, Hypermart atau yang lain, itu mereka sudah membedakan ya, lean meat itu harganya memang lebih mahal. Tapi kalau Anda ke pasar biasa kan cuma di kilo. Jadi sebenarnya kalau mau murah beli boneless breast fillet gitu, Anda bisa lebih baik ke pasar kalau mau murah ya. Terus kemudian cara masak itu tadi, instead of frying menggunakan oil atau fat, itu bisa kukus, merebus, atau kemudian memanggang. Ini jujur aja saya ngerasa di Indonesia ini kita basic amenities setiap rumah itu yang kurang menurut saya memanggang ya. Ini kalau saya dulu di Australia dan di Amerika itu setiap rumah itu selalu perlengkapan dasar kalaupun mau sewa rumah unfurnished itu mesti sudah ada fridge, ya, kulkas, dan juga kompor dan juga panggangan. Nah, di Indonesia nggak ada. Panggangan ini jarang. Jadi ya effortnya lebih lah biasanya orang yang memang hobi masak yang kemudian beli panggangan. Padahal dengan memanggang itu minyak bisa yang ada dari makanan itu bisa apa ya keluar dari pangan karena proses panas itu akan membuat lemak-lemak itu menjadi cair dan dia akan bisa ditampung di bawah. Jadi kalau misalnya Anda mau manggang apa namanya ayam gitu ya, ikan atau yang lain, Anda taruh di panggangan, Anda kasih kayak tray gitu yang airnya apa nanti jusnya bisa turun, itu minyaknya akan bisa turun yang Anda konsumsi yang baked chicken atau baked fish itu sudah menurun ininya apa namanya kandungan lemaknya. Ya. Cuman ya itu kalau di Indonesia agak effort itu kalau bakingnya, ya itu salah satu buat saya yang apa ya masak mudah dan relatif sehat itu memang dan masih dalam tanda kutip rasanya enak itu ya memang bake-nya dengan dibakar apa dipanggang ya. Kalau steam dan boil itu ya biasanya agak blend ya. Jadi mainnya kita akhirnya di herb. Ya, baik itu kalau nggak mau pakai garam ya mungkin pakai apa berbagai macam apa namanya aromatik tumbuh-tumbuhan ya. Mungkin ada bawang, brambang, paprika, pakai apa namanya merica dan seterusnya. Kalau nanti garam ya, tapi kalau kebanyakan nanti juga hipertensi dan seterusnya. Jadi kalau mau lean ya memang ada trade off ya, mungkin dari sisi apa namanya rasa, tapi kalau lama-lama juga mungkin akan terbiasa. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Atas kurang lebihnya saya sampaikan terima kasih. Nanti insya Allah untuk rekaman nanti saya usahakan hari ini bisa terupload di Hebat atau mungkin nanti saya email ke PJ-nya masing-masing baik materi maupun link dari rekaman atau mungkin nanti saya taruh di apa YouTube-nya research group saya biar kalian bisa dengarkan berulang-ulang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Absennya saya absenkan aja semuanya nanti habis ini karena saya juga harus berangkat ke kantor. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh.